Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 SSD. Di sini ingin menjelaskan tentang modul 1 praktikum ya. Pertama-tama kita perkenalan dulu dong. Halo Aji. Itu ada rekan saya Halo Aji. Danang, Halo. Oke, selanjutnya ada Calivia Wananda. Halo Calivia. Halo, Oke, berikutnya ada Tessa Sagala. Halo Tessa. halo, Oke, yang selanjutnya ada Semer Tinggi Javid Ahmedian. Halo Ahmed. halo Danang. Oke, dan saya sendiri Danang Hilal Kurniawan. Oke, let's go kita menuju ke modulnya. Ini saya mau share screen dulu. Oke, entire screen. Share. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah Danang. Oke, ini sudah. langsung bisa dibacakan saja ya. Tadi sudah kami bagi sebelumnya. Oke, langsung saja Ahmed. Oke, jadi yang pertama itu adalah menginstal package. Di sini tuh ada 3 package, yaitu Tidyverse, Data Explorer, dan SchemR. Kalau package Tidyverse itu isinya tuh ada ggplot, ada kayak glimpse juga, yaitu untuk memanipulasi data dan memvisualisasikan data juga. Kalau Data Explorer itu sama seperti Tidyverse, tapi dia lebih sederhana. Kan kalau SchemR itu untuk membuat yang ringkasan deskriptif. Nah, setelah kita install itu kita panggil lah. Setelah kita panggil kan kita mengimpor dataset. Nah, itu kodenya itu yaitulah data house di CSV, file CSV yang mau kita import. Kemudian setelah itu kita tampilkanlah bagaimana si data itu, gambarannya itu pakai Glimpse. Glimpse itu ya tadi ada berasal dari package-nya si TidyR. Nah, ini muncullah dia nih kan, isi gambar-gambaran tentang datanya. Terus selanjutnya setelah mengimport dataset, kita memeriksa gambaran umum data. Nah, ini kita pakai fungsi plot intro. Plot intro ini berupa grafik. Itu ada grafik untuk jadi grafik ini buat ngecek ada kategori-kategori seperti apakah ada kolom diskrit itu sebesar 53,1%, ada kolom bersifat continue itu ada 46,9%, kolom yang hilang itu ada 0, kolom yang baris yang komplit itu ada 0, dan missing observation-nya itu senilai 5,9%. Oke, selanjutnya summary dataset ya. Nah, ini kan tadi udah tuh menggunakan fungsi scheme without charts untuk menganalisis dan merangkum data. Kemudian datanya tuh apa sih? Nah, datanya tuh yaitu data tentang harga, bukan, maksud saya tentang data host yang price satu tadi, harga rumah. Oke, di sini ada tuh namanya data host. Nah, number of row-nya tuh ada 1460. Kemudian kolomnya tuh ada 81. Nah, di sini tuh ada tipenya, dia tuh faktor atau numerik. Nah, di sini udah dijelaskan ya, faktor tuh ada 43, numeriknya ada 38. Kemudian ini yang scheme yaitu tadi menampilkan scheme variabelnya. Contohnya tuh ada street, jalan, terus alley, load shape, plan counter, untitled, load config, dan lain-lain. Ini bisa next terus tuh. Oke, kemudian berikutnya masih sama. Oke, kita lanjut yaitu replacing missing value. Khususnya jika data berupa faktor atau string kemudian digunakan untuk menghapus baris yang mengandung missing value. Tadi kan di sini ada missing value nih. Nah, kemudian kita membuat salinan data host dan menghapus kolom it menggunakan select it ini. Kemudian menggunakan mutet untuk mengganti nilai NA dalam beberapa kolom. Oke. Terus yang selanjutnya itu menampilkan data yang sudah ditangani missing value-nya. Nah, di sini kan missing value-nya udah 0 juga nih. Untuk kelengkapan kolomnya udah 100% karena sebelumnya itu
kelengkapan kolom tuh masih 0% karena masih ada missing observation, begitu. Nih bisa dilihat ya. Discrete kolomnya ada 53,8%. Continue kolomnya ada 46,2%. Untuk semua missing value kolom itu udah 0% karena sudah ditangani di replacing missing value ini. Oke, kemudian bisa dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Oke, di sini selanjutnya itu bagian ketujuh ada pertama itu ada scheme without charge data host. Nah, di sini kita akan meringkas sebuah data. Pertama kan telah mendapatkan ringkasan sebuah data yang bernama data host 1. Terus jumlah barisnya ada 1094, jumlah kolomnya ada 89 dan tipe kolom dalam untuk frekuensi tipe-tipe kolomnya ada pertama kolom faktor ada 43, terus kolom numerik ada 37 serta grup variabelnya tidak ada gitu. Dan bisa terlihat pada gambaran-gambaran samping gitu. Udah boleh di next now. Nah, setelah dilihat kembali ternyata ada kolom yang hanya memiliki satu kategori saja yaitu kolom utilities sehingga kita perlu menghapusnya dengan menggunakan pertama dicek dulu itu ketika ada nilai utilities kolom nama gitu, terus menghapus kolom utilities dengan menggunakan fungsi yaitu data host bawah gitu, terus untuk menampilkan head dari data setelah penghapusan. Nah, di situ kan ada print head data host. Nah, coba tampilin data frame-nya. Nah, oke, kan telah terlihat untuk head dari data itu ada 6 data doang yang diambil gitu. Terus boleh lanjut dong. Selanjutnya kita memeriksa sebaran data. Nah, di sini kan kita akan memeriksa sebaran data dengan memvisualisasikan dengan menggunakan plot histogram yang terlihat pada gambar. Boleh dilihatin gambarnya, Nang, atau visualnya. Dan dibagi dalam 3 kolom dan 3 baris gitu. Jadi setiap histogram itu ada 3 kolom, 3 baris yang diambil. Dan hasilnya ada berapa kolom nih? Ada berapa? Ada 30 kolom, 30 visualisasi gitu. Oke. Mungkin lanjut aja Nang ke teman saya selanjutnya gitu. Baiklah, sekarang kita akan memvisualisasi data menggunakan bar plot. Sini pertama membuat diagram batang dari data setelah processing pada data pertama. Bisa dilihat itu rumusnya ada plot underscore bar dengan hasil yang hasil yang banyak. Selanjutnya visualisasi menggunakan scatter plot dengan codingannya menggunakan plot underscore scatter plots. Visualisasinya bisa dilihat di bawah ini. Selanjutnya ini ada menghitung matriks korelasi Spearman untuk kolom-kolom numerik dari data host 1 dengan codingan core underscore mat seperti yang telah ditebalkan. Terus ada mengatur elemen-elemen segitiga atas matriks korelasi menjadi NA, mengonversi matriks korelasi ke dalam bentuk data frame, mengatur nama baris, kolom, dan memutar data frame. Dan terakhir memfilter baris yang memiliki nilai korelasi absolut lebih besar dari 0,6 diurutkan dari nilai korelasi tertinggi. Bisa lihat di tabel di bawah ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk selanjutnya kita bisa memfilter baris yang ada pada Cordef itu yang memiliki nilai korelasi absolut kurang dari atau sama dengan 0. Bisa dilihat seperti tabel yang di bawah. Dan untuk selanjutnya, yang selanjutnya kita memilih kolom-kolom yang bertipe faktor dan kolom solve price dari data. Kemudian kita bisa mengambil nama-nama kolom hasil seleksinya. Bisa dilihat seperti pada yang di bawah, contoh yang di bawah, dan kemudian untuk selanjutnya kita bisa melakukan loop untuk membuat box plot untuk setiap variabel
kategorikal. Terima kasih. Oke, mungkin sebelumnya terjadi kendala secara teknis ya kawan-kawan ya. Untuk yang nomor 15 ini akan kami jelaskan ulang ya. Yang kemudian itu melakukan loop untuk membuat box plot untuk setiap variabel kategori faktor kecuali yang ini sell price. Oke, ini codingannya. Kemudian membuat box plot. Nah, ini box plotnya seperti terlampir. Nah, ada banyak ya ini. Kemudian menggunakan warna-warnanya di sini yaitu kami menggunakan light blue, terus menggunakan tema grafik. Ya ini bisa dilihat ya. Nah, di sini. Oke, mungkin cukup itu aja dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang tepat, kami minta maaf. Sebelum ditutup, ini kami akan sesi foto dulu ya. Kita kembali dulu. Stop sharing. Oke, jadi kita udah selesai nih kawan-kawan. Kita foto dulu nih biar buat dokumentasi. Pakai gaya apa? Gaya jempol. Boleh nih. Oke, 1, 2, 3. Oke. Kayaknya udah cukup nih kawan-kawan. Terima kasih. See you.